Ya, ya. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Narif Warisman. Buat teman-teman semuanya masih stay di rumah aja kan ya. Jadi buat teman-teman udah nggak usah kemana-mana, nggak usah nongkrong dulu, nggak usah pacaran-pacaran dulu, di rumah aja supaya pandemi corona COVID-19 ini segera berlalu, karena diprediksikan oleh pemerintah itu Juni 2020 besok itu sudah mulai menurun, bahkan secara signifikan menurunnya. Amin, semoga ini cepat kelar ya. Perkara ada itu konspirasi atau apalah ya, tapi yang pasti kita semuanya berharap ini cepat selesai karena semua sektor kena imbasnya cuy. Dan video kali ini saya akan kembali lagi membahas sebuah sepatu lokal, sepatu karya anak bangsa, yaitu ini nih cuy, yang kemarin sempat saya story di Instagram saya, yaitu ini dari Tiff Purwis. Jadi untuk boxnya hitam putih seperti ini, cuma di sini yang saya sayangkan boxnya dilakban. Di sini yang menurut saya unik adalah saya baru pertama kali ini menjumpai sebuah sepatu di mana untuk konsep boxnya ini. Nah coba kalian lihat, portrait cuy. Biasanya kan landscape seperti ini. Nah ini portrait seperti ini, Tiff Purwis. Padahal bukanya begini sih ya cocok juga sih, kecuali kalau bukanya begini kemudian ini dibuatnya portrait ya mungkin agak kurang nyambung, tapi karena dilepas seperti ini ya oke lah, cocok. Kemudian di sini ada support your local brand, nah kan ada salasinya tuh. Kemudian ini Instagramnya dan ini nama sepatunya. Jadi Tiff Purwis, nama sepatunya adalah Classic Black White. Nah, nama sepatunya adalah klasik. Nah, gitu aja, langsung saja kita buka. Jadi kita bukanya begini ya cuy. Biasanya kan landscape begini. Sekarang portrait seperti ini ya. Cus. Sus papernya gini ya. Sus papernya ini polos, gak ada apa-apa. Dan yang kita dapatkan yang pertama ada stiker lumayan hitam, ini bisa dipakai dipasang di helm ya. Kemudian 2 stiker, kemudian ini bukan stiker, ini sorry, ada 3 stiker Tiff yang sini Purwis, dan ini adalah hang tagnya mantep tuh ya. Ini bisa buat pick gitar sih, jreng bisa ini ya. Dan ini adalah sepatunya, dan sepatu ini nanti bakalan segera rilis. Silahkan teman-teman cek aja untuk Instagramnya Tiff, saya letakkan sekali lagi di kolom deskripsi di bawah. First impression saya ketika sepatu ini datang sekitar 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, saya lupa ya. Pertama kali saya melihat sepatu ini, saya agak kembali bernostalgia di tahun 2018 atau 17 ketika maraknya brand lokal yang terinspirasi dari siluetnya Vans Old School ya. Dan di sini saya melihat ATM itu benar-benar ada di sini ya, amati, tiru, dan modifikasinya. Ini modifikasinya kalau menurut saya kurang lebih sekitar 55%-an, karena secara detail ini beda banget dengan Vans Old School ya. Tapi kalau secara basic silhouette ya masih terinspirasi dari itu nggak masalah. Yaitu detailnya di bagian depan sini, ini ada toe capnya, ini materialnya rubber, kemudian materialnya adalah rubber, kemudian toe boxnya ini materialnya suede. Dan kemudian di sini untuk lace guardnya ini materialnya suede juga. Kemudian di sini ada brandingnya, ini apa ya ini? Oh ini T sama V. Kemudian di sini untuk side uppernya ini materialnya canvas, dan di belakang sini untuk heel counternya ini triple layer ya. Layer yang pertama ini canvas, layer keduanya ini suede warnanya hitam, kemudian layer yang ketiga ini warnanya suede juga putih, menyesuaikan dengan warna bagian foxinya ini. Jadi foxinya ini warnanya adalah ini off white, ini di custom, keren sih ini sih bagian ini cuy, sama ini mantep, cobalah nanti. Kemudian detail berikutnya yaitu di bagian tang sini ya, ini ada wovennya Tiff Co sejak tahun 2019 ya. Jadi brand ini baru. Untuk harganya saya kurang tahu ya, teman-teman cek aja sekali lagi, nanti saya cantumkan link deskripsinya Instagramnya di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau nggak salah mereka sudah punya online marketplace, Shopee, Tokopedia. Jadi teman-teman yang mungkin nggak punya rekening bisa pakai itu, bisa bayar di Indomaret atau Alfamart terdekat ya. Lalu untuk tangnya sendiri ini materialnya adalah suede. Wah, jadi ini lumayan kompleks juga untuk materialnya. Dan kemudian untuk sole-nya
ini masih menggunakan waffle, ya nggak masalah. Ini adalah artikel pertama mereka. Kalau misalkan harus membuat outsole sendiri, itu ya menurut saya, waduh ya, sedikit harus mengeluarkan modal yang cukup besar juga, karena untuk sole moldingnya itu per size-nya lumayan mahal juga ya. Jadi kalau misalkan ini masih artikel pertama, ya wajar lah. Saya yakin nanti di kedepannya semakin banyak yang mengapresiasi, pasti brand ini akan berkembang dan pasti akan membuat sepatu ini, brand ini lebih punya ciri khas yang gampang banget dikenali oleh teman-teman semuanya. Dan kemudian sekarang untuk masalah insole-nya, ini insole-nya ternyata non removable, nggak bisa dilepas. Ini lumayan empuk, dan juga yang menarik dari insole-nya di sini adalah mengikuti pola kaki kita, jadi cekung begini, ya. Ini menarik sih untuk insole-nya. Ini kalau dikatakan empuk banget enggak, tapi empuk lah ya. Dan kemudian di sini ada satu hal yang kembali lagi ini ke selera masing-masing ya cuy. Kalau saya pribadi kurang begitu nyaman dengan bentuk lining seperti ini. Ini adalah kain mesh tapi yang lebih halus lagi. Saya kurang tahu namanya apa. Ini kalau dipakai, kalau menurut saya itu lumayan gerah ya, nggak gerah banget, lumayan gerah. Material lining yang saya sukai yaitu yang pertama adalah mesh yang berongga, itu enak banget dipakai, empuk dan kemudian dingin. Kemudian yang kedua adalah materialnya adalah leather, dimana kalau misalkan material leather itu dipakainya enak, ngelepasnya pun enak, pakainya enak, dan tapi meminimalkan kaki kita lecet ketika kita pakai tanpa kaos kaki. Nah, untuk sepatu ini sendiri saya sarankan banget, sekali lagi saya sarankan banget untuk teman-teman pakai kaos kaki, karena kalau nggak pakai kaos kaki, nah ini lumayan keras cuy ya. Sepatu ini udah 2 kali saya pakai ya. Ketika saya pakai, saya coba yang pertama pakai kaos kaki, nyaman, nggak ada masalah, karena di bagian depan sepatu ini ya, ini bagian depan ini lebar banget. Jadi untuk tipikal kaki saya yang lebar bagian depan itu sangatlah aman sekali. Tapi ketika saya coba tanpa kaos kaki, biasanya saya kalau misalkan coba sepatu itu minimal harus 2 kali. Yang pertama saya coba pakai kaos kaki, yang kedua tidak pakai kaos kaki. Karena kalau di Indonesia sendiri itu masih lumayan banyak orang yang pakai sepatu tanpa kaos kaki ya. Jadi saya harus pakai itu supaya saya bisa merasakan 2 pengalaman itu. Jadi di sini bagian lainnya ini keras ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tanpa kaos kaki pakai sepatu ini, aduh, saya jamin pasti lecet. Karena yang benar adalah ketika kita pakai sepatu ya harus pakai kaos kaki cuy. Karena itulah kaos kaki diciptakan, iya kan? Kemudian untuk masalah size dari sepatu ini yaitu turun 1 size. Biasanya saya pakai size 43 yang panjangnya adalah, kalau true to size itu kan 28 cm. Tapi di sini itu saya pakai 42 yang panjangnya adalah 28 cm. Sekali lagi turun 1 size. Jadi kalau misalkan teman-teman biasa pakai 42, di sepatu ini teman-teman bisa pakai size 41. Kemudian masalah kerapian dari sepatu ini, untuk masalah lem ya adalah beberapa bagian yang lemnya masih cukup terlihat ya, tapi sedikit banget, sekali lagi sedikit banget. Dan juga untuk masalah stitching saya menemukan satu kecil saja, yaitu di bagian sini, di bagian top boxnya ini ada yang double ya. Tapi sebenarnya nggak masalah juga sih ya cuy. Jadi ini masih nice aja sih kalau menurut saya. Jadi overall ini masih cakep banget. Kemudian untuk masalah kenyamanan, jadi sepatu ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya udah pakai 2 kali. Pemakaian yang pertama saya pakai kaos kaki, pemakaian yang kedua saya tidak pakai kaos kaki. Keduanya saya merasakan nyaman di bagian depan sini karena ini lumayan lebar banget. Jadi untuk teman-teman yang punya kaki slim atau teman-teman punya kaki wide seperti saya bagian depan, itu aman banget pakai sepatu ini. Dan untuk insole-nya ini lumayan empuk, bukan empuk banget, bukan empuk tapi lumayan empuk. Dan yang menarik dari insole-nya di sini ini insole-nya ini karena nggak bisa dilepas cuy. Mau saya lepas entah takut rusak lagi, sayang cuy. Ini mau saya jadikan beater loh ya, sayang banget. Jadi pokoknya nekuk seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita pakai, jadi kaki kita plek, nggak akan geser ke sini-sini nih, seperti itu gambarannya. Jadi overall untuk sepatu ini saya katakan lumayan nyaman ya, bukan nyaman banget, bukan nyaman, karena saya kurang suka untuk material liningnya. Sekarang waktunya ke penilaian. Untuk box sebenarnya saya suka warnanya hitam putih, warnanya saya banget. Cuma masalah pengemasan cuy, ngapain boxnya harus di
isolasi gitu loh, di lakban gitu loh ya kan, kasihan untuk yang si pembelinya nanti ya. Jadi untuk masalah pengemasan saya beri nilai 7,5. Kemudian untuk masalah desain dari sepatu ini, kalau misalkan sepatu ini benar-benar menerapkan metode ATM ya, amati tiru modifikasi, menurut saya ini cukup berhasil banget. Modifikasinya kalau menurut saya ini sampailah sekitar 55%. Jadi untuk masalah desain ini saya beri nilai 8. Kemudian untuk masalah material ini menarik banget, terutama di bagian heel counternya sini sampai 3 layer, dan penggunaan material dengan warna yang berbeda di sini menurut saya membuat gradasi warna ini dilihat dari belakang itu cakep banget cuy. Jadi untuk masalah material dari sepatu ini saya beri juga nilai 8,5. Kemudian untuk masalah kenyamanan, yang seperti yang saya sampaikan tadi, sayang banget untuk masalah material liningnya. Yang lainnya udah mantep banget, sepatunya enak banget dipakai. Bagian depan sini, wah ini jos banget. Tapi ini kembali lagi ke selera masing-masing ya cuy ya, karena kekuatan kaki setiap orang kan beda-beda ya. Jadi untuk masalah kenyamanan dari sepatu ini saya beri nilai 8. Segitu dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, sepatu ini segera rilis TIFF yang klasik. Untuk harganya saya kurang tahu, tapi yang pasti untuk Instagram dari TIFF saya letakkan di kolom deskripsi di bawah, boleh teman-teman kepoin ya. Dan yang pasti buat teman-teman semuanya, tetap di rumah, sekali lagi tetap dukung, bangga, dan pakai apapun merek dari brand lokal, karena lokal istimewa. Terima kasih sudah nonton. Saya Sule. Thanks for watching. Stay positive and your day will be bright. See you next time.